Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian polinom atau suku banyak, baik dengan cara biasa maupun menggunakan skema atau Horner. Kalau ada yang belum mantap, bisa di-play lagi, diulang lagi. Kalau sudah, hari ini akan saya lanjutkan. Subbab berikutnya yaitu membahas tentang teorema sisa. Nah, sebelum masuk ke dalam materi teorema sisa, saya berikan sedikit ilustrasi tentang pembagian sebuah angka terlebih dahulu untuk nanti kalian memahami bagaimana teorema sisa itu terbentuk. Saya misalkan 32 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 6. 6 kita kalikan 5 kembali, hasilnya adalah 30. 32 kita kurangi 30, hasilnya adalah 2. Nah, ketika kalian melakukan pembagian seperti ini, kalian bisa menyusun ulang angka 32 yang kalian bagi ini sebagai berikut. Jadi 32 ini sama dengan hasil baginya yaitu 6 dikalikan dengan pembaginya yaitu 5 ditambah dengan sisanya yaitu 2. Contoh berikutnya adalah 45. Saya bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 6. Dikalikan kembali 42. 45 kurangi 42 adalah 3. Maka kalau kita susun seperti tadi, maka 45 itu adalah hasil baginya yaitu 6, dikali pembaginya yaitu 7, ditambahkan dengan sisanya. Polanya selalu seperti itu. Jadi tolong kalian pahami ilustrasi ini dengan baik, supaya kalian nanti bisa mengerti formulasi atau susunan di teorema sisa disusun berdasarkan ilustrasi ini. Jadi sebuah angka yang dibagi itu bisa disusun sama dengan hasil baginya dikali pembaginya ditambahkan dengan sisanya. Nah, contoh pembagian polinom ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya, dan ini persis contohnya saya ambil dari situ. Ada sebuah polinom yang dibagi, menghasilkan hasil bagi dan juga sisa pembagian. Nah, sekarang kita coba susun pembagian polinom ini berdasarkan ilustrasi tadi. 2x pangkat 3 min x kuadrat tambah 4x min 6 ini adalah polinomnya. Dan ini diilustrasikan dengan angka yang kita bagi tadi. Kita susun seperti tadi, yaitu polinomnya sama dengan hasil pembagiannya dikalikan dengan pembaginya, terus kemudian ditambahkan dengan sisa pembagiannya yaitu minus 34. Nah, kita berikan lambang kepada masing-masing bagian untuk nanti kita punya formulasi atau susunan yang bisa kita ingat dengan mudah. Yang bagian awal ini adalah polinomnya, kita lambangkan dengan fx. Kemudian bagian ini adalah hasil baginya, dan kita lambangkan dengan hx. X plus 2 ini adalah pembaginya, kita lambangkan dengan px. Dan minus 34 ini adalah ini adalah sisa pembagiannya atau sx. Setelah kita punya lambang-lambang ini, kita susun formulasinya atau susunannya menjadi seperti ini. Fx sama dengan hx dikali px ditambah sx. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya sudah dijelaskan dari ilustrasi bilangan tadi, pembagian bilangan tadi. So, inilah yang harus kalian ingat dengan baik, yang ke belakang akan sering dipakai atau sering digunakan. Tapi, apa sih sebenarnya teorema sisa itu? Untuk memahaminya, kita coba perhatikan contoh ini. Nah, ini saya ambil dari contoh tadi, pembagian polinomial tadi yang disusun berdasarkan formulasi pembagian ilustrasi bilangan tadi. Jadinya fx sama dengan hx dikali px ditambah sx. Nah, sekarang perhatikan pembaginya yaitu x plus 2. Kita coba cari pembuat 0 dari pembaginya. Jadi x plus 2 ini supaya 0, x-nya harus berapa sih? Maka kita tinggal pindah ruas sehingga hasilnya adalah min 2. X sama dengan min 2. Inilah yang menjadi pembuat 0 dari pembaginya yaitu x plus 2.
Terus kita masukkan pembuat 0 dari pembaginya ini, yaitu X sama dengan min 2 ini, ke formulasi yang ada di sebelah kiri ini. Jadi 2X pangkat 3, X-nya kita ganti dengan min 2. Semuanya kita ganti dengan min 2 X-nya. Jadinya seperti ini. Yang di ruas kanan pun sama, semua X kita ganti dengan min 2. Nah, yang ruas kiri, ya saya yakin kalian sudah bisa menghitungnya sendiri. Jadinya seperti ini. Terus perhatikan bagian ini. Min 2 ditambah 2, itu kan hasilnya 0. So, sebenarnya saya nggak perlu ngitung ribet-ribet, bagian ini pasti hilang semua karena dikali 0. Jadi tinggal menyisakan yang bagian yang paling belakang, yaitu minus 34. Jadi ruas kanannya tinggal minus 34. Setelah dihitung, ternyata hasilnya sama. Hasil nilai polinomnya dengan ruas kanannya itu sama. Nah, maka fx akan sama dengan sx. Jadi polinom akan sama dengan sisanya pada saat x-nya adalah pembuat 0 dari pembaginya. Sebenarnya itulah yang disebut teorema sisa. Tapi ini tidak berlaku untuk semua angka atau nilai x. Dia hanya berlaku untuk x pembuat 0 dari pembaginya. Ingat ya, pembuat 0 dari pembaginya saja. Kalau dalam kasus ini yaitu min 2. Maka sebenarnya bisa ditulis f min 2 itu akan sama dengan s min 2. Nilai polinom untuk min 2, x sama dengan min 2, itu akan sama dengan sisanya untuk x sama dengan min 2. Selalu berlaku seperti ini. Maka sebenarnya inilah yang disebut teorema sisa. Yaitu ketika sebuah polinom atau suku banyak itu dibagi, maka nilai suku banyak tersebut untuk x pembuat 0 dari pembaginya akan sama dengan sisanya. Perhatikan contoh kedua. Saya menggunakan contoh yang saya pakai di video sebelumnya juga. Tapi ini pembaginya yang berderajat 2. Jadi pembaginya adalah x kuadrat ditambah x min 2 itu berderajat 2. Nanti saya tunjukkan sedikit perbedaannya. Nah, kita susun dulu dalam formulasi seperti tadi. Polinom kita tulis itu sama dengan hasil bagi dikalikan dengan pembaginya ditambahkan dengan sisa pembagian. Nah, perhatikan bahwa pembaginya di sini kan berderajat 2 dan kebetulan dia bisa difaktorkan. So, akan saya tulis ulang, tapi bagian pembaginya akan saya faktorkan jadi x plus 2 kali x min 1. Jadinya seperti ini. Kita tulis ulang. Nah, bagian pembaginya ini kan ada 2 bagian. Jadi pembuat 0 dari pembaginya akan ada 2 juga. Jadi yang pertama adalah x sama dengan min 2. Yang kedua adalah x sama dengan 1. Jadi pembuat 0-nya ada 2. So, kita lakukan seperti yang tadi, tapi ini 2 kali. Oke. Yang pertama kita lakukan untuk x sama dengan min 2 dulu. Kita masukkan semua x sama dengan min 2 ini ke dalam persamaan yang di atas itu. X-nya kita ganti semuanya menggunakan min 2. Sehingga jadinya seperti ini. Bagian yang ruas kanan tidak semuanya saya tulis, cukup panjang. Tapi perlu kalian tahu bahwa ketika min 2 masuk ke dalam x plus 2, itu kan hasilnya 0. Maka otomatis bagian ini sebenarnya nggak perlu dihitung karena pasti hilang. Jadi 0. Dan tinggal kita perhatikan yang belakang saja, yaitu min 18x plus 21. Itu aja yang kita tulis, masukkan x-nya min 2. Jadinya seperti ini. Nah, kita bisa hitung. Yang ruas kiri jadinya seperti ini. Kalian bisa hitung sendiri. Yang ruas kanan juga seperti ini. Dan setelah kita total semuanya, ternyata sama-sama 57. Maka ini juga memenuhi teorema sisa tadi, yaitu bahwa polinom akan sama dengan sisanya. Tapi untuk nilai x yang adalah pembuat 0 dari pembaginya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk x sama dengan 1. Kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan di atas. Sehingga jadinya seperti ini. Ruas kanannya juga daripada terlalu panjang nulis,
Sebenarnya kalau kalian tahu 1 dimasukkan ke sini akan jadi 0, sehingga bagian ini pasti hilang. So, nggak perlu ditulis, nggak masalah. Kita tinggal tulis yang bagian belakang, jadi tinggal min 18 kali 1 plus 21. Tinggal kita hitung ruas kiri dan ruas kanannya, dan menghasilkan sama-sama 3. F1 akan sama dengan S1. Polinom akan sama dengan sisanya untuk X pembuat 0 dari pembaginya, yaitu X sama dengan 1. Dari sinilah nanti bisa dimanfaatkan teorema sisa ini untuk menyelesaikan beberapa macam soal. Saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, tentukan sisa pembagian polinomial 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 3x plus 5 oleh x min 2. Sebenarnya dari video yang pertama dulu, kalian bisa menyelesaikan soal ini menggunakan Horner atau pembagian biasa, bisa. Cuma di bagian ini saya tunjukkan, ini juga ternyata bisa diselesaikan dengan teorema sisa. Perhatikan. Kita tulis polinomnya, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 3x plus 5. Nah, kita cari pembuat 0 dari pembaginya. Teorema sisa selalu diawali dengan mencari pembuat 0 dari pembaginya, yaitu x sama dengan 2. Kemudian, berdasarkan teorema sisa, kita bisa menyimpulkan bahwa F2 akan sama dengan S2. Nah, kita cari aja F2-nya. Berarti kita masukkan 2 ke dalam polinomnya, jadinya seperti ini. 4 kali 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3, tambah 3 kali 2 ditambah 5. Kemudian kita hitung seperti ini, sehingga ketemu F2-nya adalah 59. Terus perhatikan, berdasarkan teorema sisa, F2 itu akan sama dengan sisanya, yaitu S2. Maka kita bisa simpulkan sisa pembagiannya adalah 59. Jadi sisa pembagian polinom tersebut oleh x-2 adalah 59. Jadi tanpa kalian perlu melakukan pembagian atau bagian biasa atau Horner, kalian bisa langsung masukkan x sama dengan 2 itu ke dalam polinomnya, itu sudah ketemu sisanya. Itulah enaknya teorema sisa, jadi membantu kalian mengerjakan untuk mencari sisa pembagian itu dengan lebih cepat. Nah, ini untuk pembagi yang berderajat 1. X-2 itu kan berderajat 1. Maka sisanya pasti sebuah angka atau konstanta, sebuah bilangan biasa, yaitu 59. Tapi gimana kalau nanti pembaginya berderajat 2? Nanti saya tunjukkan. Nah, sebenarnya tadi sedikit cara cepat ya, tapi penjelasannya seperti ini, saya jelaskan dulu. Formulasinya tadi kan fx sama dengan hx dikali px tambah sx. Fx sama dengan hx dikali px tambah sx. Formulasinya kan selalu seperti itu. Dan suku banyaknya tadi ini kita tulis. Hasilnya kita nggak tahu hasil pembagian, tapi pembaginya kita tahu yaitu x-2. Sisanya ini yang ditanyakan soal. Sebenarnya formulasinya dari sini untuk memahami tadi. Jadi ada dua jalan ya yang saya jelaskan. Tadi cara pertama, ini cara kedua. Saya harapkan kalian menguasai dua-duanya supaya kalian mengerti. Nah, pembaginya di sini kan x-2 dan pembuat 0 dari pembaginya itu adalah 2. Maka kita harus masukkan x sama dengan 2 itu ke semua bagian. Jadinya seperti ini ruas kiri. Ruas kanannya juga akan jadi seperti ini. Nah, 2 dikurangi 2 itu kan 0 ya. Maka bagian yang ruas kanan tinggal kita tulis seperti ini. Nah, ruas kiri kalian bisa hitung sendiri. Hasilnya adalah 59. Terus ruas kanannya hasil pembagian dikalikan 0 itu ya pasti 0. Kita nggak peduli hasil pembagiannya berapa. Karena dikalikan 0 ya pasti hilang. Maka akan jadi S2. Maka dari sini kita menemukan sisa pembagiannya adalah 59. Metode yang ini menurut saya jauh lebih penting untuk dikuasai. Karena nanti dalam beberapa bentuk soal yang lain, metode seperti ini selalu dipakai. Jadi menggunakan formulasi fx sama dengan hx dikali px tambah sx. Itu sangat bermanfaat sekali untuk berbagai jenis soal.
dalam teorema sisa. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Perbedaannya dengan soal yang pertama adalah di sini pembaginya berderajat 2. Maka, berdasarkan video yang pertama dulu, pembagian suku banyak, saya sudah ingatkan bahwa sisa pembagian itu sangat dipengaruhi oleh pembaginya. Kalau pembaginya berderajat 1, maka sisa pembagiannya berderajat 0 atau angka biasa. Selalu 1 derajat di bawah pembaginya. Kalau pembaginya berderajat 2, seperti soal ini, maka sisanya nanti berderajat 1. Artinya sisanya nanti mengandung X, nggak cuma angka seperti soal yang pertama tadi. Oke, kita bahas. Nah, pembaginya di sini berderajat 2. Selalu ingat step pertama adalah mencari pembuat 0 dari pembaginya, tapi di dalam soal ini dia bisa difaktorkan dan pembagi 0-nya ada 2. Yang pertama X sama dengan 2, yang kedua X sama dengan min 1. Bagaimana kita mencari sisanya? Nah, ini bisa dengan cara kemarin pembagian biasa atau Horner, tapi ingat sekali lagi di bagian ini saya sedang menjelaskan tentang teorema sisa, jadi saya memanfaatkan selalu formulasi ini. Nah, ini kita pakai, dan kita masukkan polinomnya, X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 2 sama dengan Hx-nya kita nggak tahu dan tidak penting karena tidak ditanyakan, biarkan Hx. Pembaginya adalah ini, langsung saya tulis yang sudah dalam bentuk pemfaktoran, ditambah dengan Sx-nya saya ganti dengan Ax tambah B. Lah, ini loh, kenapa harus saya tuliskan dalam bentuk Ax plus B? Ya tadi, karena pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagiannya harus berderajat 1. Maka derajat 1 ini harus kalian tuliskan dalam bentuk seperti ini, Ax tambah B atau Px tambah Q. Intinya mengandung X pangkat 1 sama sebuah konstanta. Masalah lambang terserah. Boleh Ax tambah B, boleh Px tambah Q, boleh Mx tambah N, apapun. Tapi selalu polanya seperti itu. Untuk pembagi yang berderajat 2, maka sisanya harus berpola seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke pembuat 0 yang pertama dari pembaginya, yaitu X sama dengan 2. Kita masukkan ke formulasi tersebut, maka jadinya seperti ini. Ruas kirinya, dan ruas kanannya jadi seperti ini. Nah, 2 dikurangi 2 itu kan 0 ya. Ruas kirinya seperti ini. Hitung sendiri bisa. Ini jadi 0. Sebenarnya tidak ditulis tidak apa-apa, karena kalian tahu 0 dikali itu sudah hilang. Sebenarnya tinggal yang belakang aja. Dan ternyata ruas kirinya juga 0. Ruas kanannya tinggal 2A plus B. Nah, ini kita save, kita simpan sebagai persamaan 1. Kenapa? Kita perlu nyari sekali lagi, nanti ketemu persamaan 2. Terus yang kita cari itu sebenarnya adalah A dan B-nya itu. Soalnya itulah yang menentukan Sx-nya nanti. Kita lanjutkan dulu ya. Setelah kita mencoba untuk X sama dengan 2, pembuat 0-nya, kemudian kita bergerak ke pembuat 0 yang kedua, yaitu X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1, kita masukkan ke semua bagian X di ruas kiri maupun ruas kanan. Jadinya seperti ini. Ruas kiri hitung sendiri, jadinya seperti ini. Terus, nah sebenarnya ini tidak ditulis, tidak apa-apa. Sekali lagi, pasti 0, karena kita selalu pakai pembuat 0 dari pembaginya. Pasti bagian Hx kali Px akan hilang. Tinggal menyisakan Fx dan Sx saja. Nah, jadinya seperti ini. Min A plus B yang belakang. Ruas kirinya min 6, ruas kanannya tinggal misalkan min A plus B. Kita save sebagai persamaan 2. Nah, kemudian dua persamaan yang kita hasilkan tadi, kita eliminasi. Seperti ini. 0 dikurangi min 6 itu kan 6. 2A dikurangi min A jadi 3A. B kurangi B habis. Sehingga A sama dengan 2. Setelah ketemu A sama dengan 2, kita ambil salah satu persamaan, kita substitusikan ke sana. Misal saya ambil yang sini. Berarti min 6 sama dengan A-nya masuk 2, berarti min 2 tambah B. Pindah ruas, B-nya ketemu min 4. Nah, setelah ketemu A dan B-nya, maka sisanya ketemu. Sisanya tadi kan berderajat 1 dengan pola AX tambah B. Maka kita masukkan A-nya 2, B-nya min 4. Maka sisanya ketemu 2X min 4.
Jadi mencari sisa pembagian menggunakan teorema sisa seperti ini untuk pembagi yang berderajat 2. Jadi butuh eliminasi juga. Butuh 2 kali memasukkan pembuat 0 dari pembaginya karena memang ada 2. Dan sisanya kan pasti derajat 1 kalau pembaginya derajat 2. Harus caranya seperti ini kalau menggunakan teorema sisa. Soal yang ketiga. Diketahui polinom fx sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus 3x plus 1 dibagi oleh x min 1, sisanya adalah 7. Tentukan nilai A. Soal nomor 3 ini masih bisa kalian selesaikan dengan pembagian biasa ataupun Horner. Nanti boleh kalian coba. Tapi saya tunjukkan dengan teorema sisa pun ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, gimana caranya? Perhatikan pembaginya yaitu x min 1, maka kita cari pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 1. Maka berdasarkan teorema sisa, kita tahu bahwa f1 pasti akan sama dengan s1. Polinom akan sama dengan sisanya. Nah, sisanya kita tahu adalah 7. Ya berarti f1 itu akan sama dengan 7. Karena sisanya adalah 7. Kemudian, kita cari aja f1-nya. Kita pakai polinomnya, kita cari f1-nya, masukkan x-nya 1, maka 1 pangkat 3 plus a kali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 1, bisa kalian hitung sendiri. Nah, f1-nya kan sudah tahu tuh, 7 ya. F1-nya 7, kita masukkan ke ruas kiri, dan ruas kanannya menghasilkan a ditambah 5. Kita hitung, a-nya ketemu 2. Selesai. Ya, jadi dengan cepat sebenarnya teorema sisa bisa menyelesaikan soal nomor 3 ini. Yang terakhir, saya berikan contoh soal nomor 4. Ada suku banyak fx atau polinom fx yang mana kita nggak tahu ini. Polinomnya kita tidak tahu. Terus dibagi oleh x min 2, sisanya adalah 24. Dan kalau dibagi 2x min 3, sisanya adalah 20. Tentukan sisanya jika fx dibagi 2x kuadrat min 9x plus 6. Nah, di sini soal ini, polinomnya nggak tahu. Maka kita nggak bisa selesaikan dengan cara pembagian biasa atau Horner, seperti di video sebelumnya. Seperti soal-soal 3 soal pertama tadi bisa, tapi soal nomor 4 ini nggak bisa. Mau nggak mau harus menggunakan teorema sisa. Nah, caranya gimana? Selalu kita awali dengan formulasi yang tadi, fx sama dengan hx kali px tambah sx. Nah, kemudian pembaginya adalah x min 2, maka pembuat nolnya adalah 2. Kita masukkan aja. Pembaginya x min 2, sisanya 24 kan. hx-nya dan fx-nya nggak tahu ya, biarkan. Kemudian pembuat 0 dari pembaginya adalah 2, x sama dengan 2. Kita pakai x sama dengan 2 ini kita masukkan, maka jadinya begini. F2 sama dengan, seharusnya H2 ya, sudah H2 dikali 2 min 2 plus 24. Tetapi sekali lagi bagian Hx kali Px itu menjadi tidak penting, karena pasti hilang. Kita masukkan pembuat 0 dari pembaginya kan, pasti dia hilang. Sehingga jadinya F2 sama dengan 24. Kita lakukan hal yang sama, kita save informasi itu F2 sama dengan 24. Kita lakukan hal yang sama untuk pembagi yang kedua, yaitu 2x min 3. Kita kembali masukkan ke dalam formulasi sini. Pembaginya 2x min 3 dan sisanya adalah 20. Nah, pembuat nolnya kan 3 per 2. Kita masukkan, x-nya sama dengan 3 per 2 ke sana. Dan seperti tadi, bagian hx kali px-nya pasti habis, pasti 0. Sehingga menyisakan f3 per 2 sama dengan 20. Kita simpan dua informasi ini, terus kita nanti akan gunakan untuk mencari sisa pembagian oleh 2x kuadrat min 9x tambah 6. Kalian perhatikan, bagian 2x kuadrat min 9x tambah 6 itu merupakan perkalian antara pembagi-pembagi yang sebelumnya, yaitu x min 2 sama 2x min 3. Kalau dikalikan, jadinya ini kan. Makanya ini perlu penggabungan dari dua informasi yang diketahui sebelumnya. Kita awali dengan formulasi tadi, fx sama dengan hx kali px tambah sx. Nah, kita masukkan
Jadinya fx sama dengan hx, fx dan hx-nya nggak tahu, biarkan. Pembaginya kan kita faktorin aja, itu jadi x min 2 dikali 2x min 3 ditambah, selalu ingat, kalau pembaginya berderajat 2, maka sisanya harus punya pola derajat 1, yaitu ax tambah b. Terus kita lihat pembuat 0 dari ini kan 2, maka kita masukkan 2. Nah, dan kita punya informasi bahwa F2 tadi kan 24. Masukkan aja ke ruas kiri, F2-nya adalah 24. Nah, ruas kanannya, ya pasti bagian HX kali PX selalu hilang, akan jadi 0. Maka menyisakan 24 sama dengan 2A plus B. Kita save sebagai persamaan 1. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian kedua, yaitu 2x min 3 untuk pembagi yang 2x min 3, pembuat 0-nya kan 3 per 2. Ya, maka kita masukkan 3 per 2 ke x, semua bagian x. Nah, seperti ini. F3 per 2 sama dengan H3 per 2 harusnya. Cuma sekali lagi nggak masalah, karena bagian itu akan selalu hilang, habis, jadi 0. Yang belakang tambah A kali 3 per 2 plus B. Nah, F3 per 2 kita juga sudah punya, yaitu 20. Ya, 20 sama dengan Hx kali 0 tambah 3 per 2A plus B. Sehingga hasil akhirnya adalah 20 sama dengan 3 per 2A tambah B. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Terus sama seperti tadi, dua persamaan ini nanti kita akan eliminasi untuk mencari A dan B-nya. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi. 24 dikurangi 20, hasilnya 4. 2A dikurangi 3 per 2A itu setengah A. B kurangi B habis, sehingga A-nya ketemu 8. Terus ambil salah satu persamaan. Misal saya ambil persamaan pertama, substitusikan A sama dengan 8 ke sana. Sehingga jadinya 24 sama dengan 2 kali 8 tambah B. B-nya ketemu 8. Oke, setelah A dan B ketemu, maka kita bisa mencari sisanya. Polanya sisanya tadi kan AX tambah B. A-nya 8, B-nya 8. Maka SX-nya adalah 8X tambah 8. Jadi caranya seperti ini. Khusus soal nomor 4 ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa menggunakan teorema sisa. Ini soal-soal mendasar yang harus kalian kuasai minimal untuk nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang sedikit variatif. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Tuhan memberkati.